Jangan tanyakan apa yang sudah negara ini berikan untukmu. Namun, bertanyalah kepada dirimu apa yang sudah engkau berikan untuk negeri ini. Kontribusi dan dedikasi tidak ada gunanya tanpa adanya aksi. Nyalakan tekad, majukan semangat demi Indonesia yang lebih bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamam Arfianda. Dan saya Alia Asadewi Lutfianzah, kami dari Man Insan Cendekia Serpong. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan karya tulis kami tentang pemanfaatan teknologi sebagai upaya mencegah dampak psikologi negatif yang dirasakan keluarga pasien demensia melalui peningkatan empati. Demensia adalah sindrom penurunan fungsi kognitif yang disebabkan oleh neurodegeneratif pada otak. Demensia dibagi dalam 3 stadium, yaitu stadium ringan, sedang, dan berat. Pada stadium sedang dan berat, pasien tidak dapat lagi melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung dengan keluarga. Ketergantungan tersebut mengakibatkan keluarga mengalami efek psikologis negatif seperti merasa terbebani, mengalami cemas berlebihan, dan depresi. Seiring dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa empati dapat menekan efek psikologis negatif, maka peneliti terdahulu mengembangkan berbagai metode intervensi untuk menumbuhkan empati terhadap pasien demensia sebagai upaya menekan dampak psikologis negatif yang dialami oleh keluarga. Di antara berbagai metode tersebut, menurut Juten dan kawan-kawan tahun 2018, pembelajaran menjadi pasien demensia berbasis teknologi virtual reality atau VR memberikan dampak paling signifikan terhadap peningkatan empati. Metode intervensi untuk menumbuhkan empati terhadap pasien demensia yang dikembangkan pada penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya kuratif untuk mengurangi efek psikologis negatif yang dirasakan keluarga ketika merawat pasien demensia. Sejauh studi literatur yang kami lakukan, belum ada penelitian sejenis yang dikembangkan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya efek psikologis negatif yang mungkin dirasakan keluarga ketika keluarganya dinyatakan menderita demensia. Padahal di Indonesia jumlah penduduk lanjut usia yang pada umumnya lebih beresiko mengalami demensia diprediksi tumbuh dari 5% menjadi 11% dari jumlah total penduduk Indonesia di tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi penduduk Indonesia mengalami demensia dan bergantung pada keluarga. Dengan besarnya potensi tersebut, maka upaya peningkatan empati dini terhadap pasien demensia perlu mendapat perhatian lebih, terutama di saat komposisi jumlah penduduk lanjut usia lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif. Di balik perlunya perhatian lebih akan peningkatan empati dini terhadap pasien demensia, fokus dari penelitian terkait demensia di Indonesia masih terbatas pada screening dan terapi pasien demensia. Berdasarkan gap penelitian tersebut, maka kami mengembangkan aplikasi D-Experience, aplikasi simulasi menjadi pasien demensia berbasis virtual reality untuk meningkatkan empati terhadap pasien demensia. Dengan aplikasi ini, empati terhadap pasien demensia dapat ditingkatkan sedini mungkin, sehingga efek psikologi negatif yang dapat dirasakan keluarga ketika mendapati kondisi harus merawat keluarganya yang menderita demensia dapat diantisipasi. Di dalam aplikasi simulasi D-Experience, terdapat 4 skenario cerita mengenai kehidupan pasien demensia dan keluarganya. Keempat skenario tersebut adalah The First Sign, The Loved One, The Truth, and The Farewell. Pada skenario The First Sign and The Loved One, aplikasi D-Experience akan membawa keluarga yang menjalani simulasi ke dalam cerita yang menggambarkan gangguan kognitif pasien demensia sehari-hari. Ayah yang kesulitan mengingat tempat meletakkan kunci rumah dan berhalusinasi seakan-akan istrinya yang sudah meninggal masih hidup merupakan gambaran gangguan kognitif pasien demensia yang ada pada skenario The First Sign. Gangguan kognitif tersebut kembali diceritakan dalam skenario The Loved One, ditambah dengan kesulitan ayah memahami visual spasial sehingga tidak bisa membedakan antara garam, gula, dan warna obat yang harus dikonsumsinya. Berbeda dengan 2 skenario sebelumnya, skenario The Truth dan The Farewell menampilkan kesadaran keluarga terhadap penderitaan yang dirasakan pasien. Kedua skenario tersebut difungsikan sebagai anti klimaks dari cerita sebelum simulasi berakhir.
Untuk dapat memulai simulasi, keluarga dapat menekan menu pilih skenario pada halaman depan aplikasi The Experience. Setelah itu, keluarga akan menjalani skenario The First Sign sebagai skenario awal, yang kemudian dilanjutkan dengan skenario The Loved One, The Truth, dan The Farewell. Ketika keseluruhan skenario telah dijalankan, maka simulasi menjadi pasien demensia menggunakan aplikasi The Experience telah selesai dilakukan. Dalam mengembangkan aplikasi The Experience, kami menggunakan metode waterfall yang terdiri dari analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Di dalam analisis kebutuhan, konsep aplikasi berupa 4 skenario cerita, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, disusun mengacu pada identifikasi permasalahan dan studi literatur. Berdasarkan konsep aplikasi yang telah disusun, alur penggunaan aplikasi The Experience dikembangkan di fase desain bersamaan dengan pemilihan virtual environment, user interface, dan background. Ruang keluarga dan dapur kami pilih sebagai virtual environment karena ruangan tersebut familiar bagi keluarga, sehingga dapat menghidupkan asosiasi yang sesuai dengan skenario simulasi, sebagaimana masukan dari Rias dan kawan-kawan tahun 2021. Mengacu pada konsep dan desain aplikasi yang telah disusun, maka di tahap pengembangan, prototipe aplikasi The Experience dikembangkan menggunakan software Figma, Blender, dan Unity. Prototipe tersebut dilengkapi dengan user interface atau UI bernuansa sendu sebagai upaya menumbuhkan empati sebagaimana saran Ujaja dan kawan-kawan tahun 2020 dan ditunjang dengan background sadness yang dapat didengar oleh keluarga melalui perangkat Oculus Quest 2. Prototipe yang telah dikembangkan kemudian diuji fungsionalitas dan usability-nya menggunakan uji black box dan sistem usability scale. Dari uji black box, diketahui bahwa keseluruhan fungsi pada aplikasi The Experience berjalan dengan baik. Sedangkan berdasarkan uji sistem usability scale, diketahui bahwa aplikasi The Experience acceptable digunakan oleh keluarga untuk meningkatkan empati terhadap pasien demensia. Guna memastikan bahwa aplikasi The Experience mampu meningkatkan empati terhadap pasien demensia, maka pada fase pemeliharaan dilakukan uji efektivitas hasil terapi. Uji efektivitas dilakukan dengan mengukur skala Interpersonal Reactivity Index atau IRI sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi The Experience. Berdasarkan uji Perti-test yang dilakukan terhadap kedua skor, terlihat bahwa cukup bukti untuk menyatakan bahwa tingkat empati responden terhadap pasien demensia mengalami peningkatan setelah menjalani simulasi menggunakan aplikasi The Experience. Berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aplikasi The Experience efektif untuk meningkatkan empati keluarga terhadap pasien demensia. Dengan meningkatnya empati keluarga terhadap pasien demensia, maka dampak psikologis negatif yang mungkin mereka rasakan ketika harus mendampingi pasien demensia dapat diantisipasi. Penelitian ini diharapkan dapat diuji pada cakupan responden yang lebih luas sehingga keefektifannya dalam meningkatkan empati terhadap pasien demensia dapat semakin teruji. Untuk menghasilkan sebuah inovasi yang berdampak, tidak semata-mata harus mencari permasalahan baru. Because every once in a while, a new technology, an old problem, and a big idea can turn into an innovation. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.